min lisanil maqal. Contoh perbuatan itu lebih mengena dibandingkan dengan contoh ucapan. Bunda boten sisah panjenengan ayo nak jamaah ke masjid. Boten sisah Bunda. Saat waktunya melaksanakan ibadah sholat Bunda pun langsung mawon. Kita wudhu, kita pergi ke musola, kita melakukan sholat berjamaah. Anak kita Bunda dengan sendirinya akan mengikuti apa yang panjenengan lakukan. Niku lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bunda, dengan kita memberikan contoh perbuatan itu akan lebih mengena kepada putra putri kula panjenengan. Jadi mboten usah napa, mboten nyun sewu. Kita itu biasanya yang sering kita dengar itu ada KDRT napa Bunda? Suami kepada istri ya. Istri adakah seperti itu? Ya tapi mboten ya. Ada panjenengan saya. Bunda, tapi ternyata ada loh Bunda KDRT kita orang tua kepada anak-anak kita. Saya nanti boten jenengan nyupit putra-putranipun. Nanti boten Bunda jenengan nyentak putra-putrinipun. Insyaallah. Ternyata wong toko kabeh ini. Datang Bunda orangnya semuanya datang dari pinter-pinter kategori tapi Masya Allah Bunda Masya Allah. Jangan sampai Bunda kita itu gedumel Bunda, gedumel kepada anak-anakipun kula panjenengan. Karena dengan panjenengan gedumel orang arah dadekno tambah apike putra putri kula panjenengan. Yang ada Bunda di belakang kita malah anak-anak kita ide-ide. Terus mboten Bunda. Terus apa mboten? Masya Allah seperti ini banyak terjadi Bunda. Jadi mboten tambah nggih, mboten tambah manut teng panjenengan, yang ada tambah akeh berengkelene. Kalau kita sering banyak mengumpat, sering banyak memarahi, karena memang kita orang tua harus memberikan kasih sayang, harus memberikan kelembutan datang putra putri ini pun kula panjenengan. Pun Bunda nggih, yang biasa marah-marah stop marah-marahnya. Yang biasa mengeluarkan energi dari luar untuk mengungkapkan emosi yang meluap-luap di dalam dada, stop Bunda saat ini. Sudah tidak zamannya, sudah tidak masanipun. Bunda Masya Allah, pancen orang tua kita ini sekarang masanipun kula panjenengan, tantanganipun kula panjenengan Masya Allah Bunda, sudah seberat ini. Napa malih tantanganipun putra putri kula jenengan sok benek dadi wong tuwa. Bagaimana Bunda? Lebih berat lagi Bunda. Oh, zaman modern, zaman now ini Bunda, tantanganipun kula jenengan Masya Allah satu saja Bunda, HP tok niku lho Bunda, mboten salintu-lintunipun. Masya Allah, diceluk nyaut napa nyaut Bunda? Masya Allah. Niki lho, ini tantanganipun kula jenengan Bunda. Mila tantanganipun putra putri ini pun kula panjenengan saat nanti menjadi orang tua akan lebih berat lagi. Mila pendidikan yang kita tanamkan dalam putra putri kula panjenengan ini harus diberikan sejak dini, kersanipun gadah basic yang kuat dalam pendidikan agama Islamnya. Mila Bunda Masya Allah penting sangat kanggihipun kula panjenengan, terlebih nggih nanti ada ajaran Rasulullah itu tentang pendidikan 3 perkara. Dipun Kanjeng Nabi, aktibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi, ajarilah putra putrimu pada 3 perkara. Yang pertama, ajari mereka untuk punya rasa cinta kepada nabinya. Yang kedua, tumbuhkan rasa cinta untuk keluarga Nabi. Yang ketiga, ajari mereka untuk cinta membaca Al-Qur'anil Karim. Bunda,
jangan menyesal panjenengan kalau putra putri pun kula panjenengan ternyata Bunda lebih mengenal tokoh kartun yang intens ditonton setiap harinya dibandingkan dengan mereka anak-anak pun kula panjenengan mengenal siapa itu nabinya. Karena Bunda kita memberikan pengajaran kepada anak tentang siapa Nabi Muhammad nek ning sekolah di pelajaran sejarah itu hanya pas babe nek nerangno nabi leres Bunda. Kita pun memberikan pengajaran tentang siapa Nabi Muhammad itu hanya di waktu-waktu tertentu. Orang koyok putranipun kula jenengan delok film kartun sing bendina didelok. Jenenge sapa lah apal. Ada tokoh kartun Upin Ipin, saiki apa kabeh. Ada satu lagi Bunda, sing tukaran itu sapa wae? Sinten yang selalu Masya Allah Tom and Jerry lah apa nggih. Karena jenengan juga mengikuti putra putri pun jenengan. Apa Bunda baru dikelihatkan sedikit gambarnya Bunda disuruh nebak mesti langsung hafal. Tapi Bunda, apakah anak-anak kita juga hafal dengan nasab Rasulullah? Mboten sisa 50 Bunda, paling tidak 5. Nabi Muhammad bin Abdullah, kemudian bin siapa Bunda? Abdul Muthalib, kemudian bin siapa Bunda? Bin Hashim. 5 malah belum bisa kata-kata. Apakah anak kita sudah mampu menghafalkannya? Pertanyaan ini jawabnya biasanya pun boten apal, karena kita memberikan pengajaran ini pun boten secara intens terus menerus, cuman hanya pada saat-saat tertentu mawon. Mila Bunda, bagaimana anak-anak kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau dia tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Nanti kita kupas Bunda saat peringatan Maulid mawon, nggih. Nek jenengan nanti peringatan Maulid bulan depan nggih, sampun peringatan Maulid. Kalau ada pemateri yang datang, terangkan tentang siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang tidak mengenal kepada Nabi tidak akan mungkin tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Karena Dr. Haikal bilang, nggih, rasa cinta itu akan dimiliki oleh seseorang kepada orang lain kalau dia mengenal kepribadian orang tersebut. Nek ngerti aten-atene Bunda setiap hari penjenengan mengenalnya. Oh tiba orang ini halus banget. Oh tiba orang ini kalau ngomong halus, nggak pernah kasar, nggak pernah membentak, nggak pernah nyakitin hati. Akhirnya Bunda ada tumbuh rasa cinta untuk terus ingin bersama. Begitupun kalau kita mengenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya Bunda, cinta kepada keluarga Nabi. Siapakah ahlu bait itu? Keturunan Nabi Muhammad aqaribuhu min bani Hashim wa bani Muthalib. Tapi ada Bunda yang mengatakan bahwa ahlu Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad adalah kullu muslimin wa muslimatin. Kita pilih yang ini saja Bunda nggih. Jadi kita ini semuanya adalah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tumbuhkan rasa cinta kita di antara sesama. Yang terakhir Bunda, tumbuhkan, kata Nabi, pendidikan ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tumbuhkan rasa cinta dalam diri putra putri ini pun kula panjenengan, cinta membaca Al-Quran. Bunda, putra putri ini pun kurang jenengan ini Bunda akan cinta membaca Quran kalau dia mampu Bunda. Nek gretal kira-kira ada tikungan ngaji malas kalau malas? Malas, karena dia belum menguasai bacaan Al-Quran. Tapi Bunda nek wis pinter Masya Allah, tanpa jenengan suruh Bunda, insya Allah dia ada kesadaran untuk membacanya. Dan kalau sudah tertanam rasa senang maca Quran, akan tumbuh di hati putra putri kula panjenengan cinta membaca Al-Quran. Tapi karena memang Al-Quran Masya Allah Bunda banget istimewa pun.
Milo jangan sampai dalam keseharian pun kula panjenengan Bunda tidak berteman dengan Al-Quran. Jangan sampai Bunda, minimal Bunda setengah jam, minimal setengah jam, 1 jam atau 2 jam kita kaji Al-Quran, paling tidak membacanya. Setengah jam kalau Bunda wis oleh sambil wakeh. Kalau kita bacaannya rodok lumayan itu sudah dapat 1 juz Bunda, setengah jam bersamai Al-Quran setiap hari, yang insya Allah ini dampaknya akan juga berpengaruh dalam kehidupan pun kula panjenengan insya Allah dadi wong sing atine tenang. Tombo ati iku 5 warnane, maca Quran angen-angen sak maknane. Nek lah bagaimana kalau nggak bisa mengangen-angen ayat yang kita baca? No problem Bunda, tidak masalah, karena Al-Quran yang kita baca, walaupun kita tidak memahami ayat yang kita baca, akan tetapi akan ada tetap pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kutip Bunda, kalau bacaan kita sudah sesuai dengan apa? Dengan ilmu tata baca Al-Qur'annya. Bahasa Inggrisnya grammar pun tepat Bunda. Insya Allah senalso panjenengan tidak memahami ayat Al-Quran yang panjenengan baca, tapi akan ada pahala besar yang kembali. Lalu sak huruf tok mawon Bunda, 1 huruf itu sudah mendatangkan 10 kebaikan. Nek maca cuma Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Shadaqallahul azim, hanya 1 huruf Bunda, tapi ada 10 kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi pahala. Teruskan wal qalami wa ma yasturun, piron jenengan hitung dewe hurufe, kalikan 10 menjadi berapa yang kita terima dari Allah Subhanahu. Bantu toh Bunda ya Allah. Belum sarapan lagi ini. Alvin panitia nih perlu disediakan makan pagi Bunda, siapkan di depan, insya Allah yang datang lebih banyak nanti. Loh, salah satu ikhtiar kok ngempalno tiyang kersanipun saged kersa rawuh wonten dhateng majelis ilmi yang diadakan oleh Insan Kamil Bunda. Sing boten kersa rawuh itu karena mereka tidak menyadari Bunda bahwa sejatinya man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi. Orang yang mencari ilmu itu sejatinya surgalah yang dicari. Apa nak wong ora gelem mlebu swarga Bunda? Enggak ada. Mila setiap Jumat status jenengan seluruhnya warisan Tri Insan Kamil pada OTW surga. Tadi apa yang Malang ya, Masya Allah, ke Malang case ya Allah. Tapi kalau ke surga kenapa nggak kenapa di upload itu malah Masya Allah, pergi ke surga karena perjalanan ini pun kula panjenengan sejatinya mencari ilmu itu koyot ini kula jenengan melakukan satu perjalanan menuju ke surganya Allah. Belum nyadar Bunda, mereka-mereka yang nggak bersorawuh itu karena belum menyadari. Insya Allah kita doakan Bunda sedaya pun kersa bergabung di majelis yang diadakan oleh Insan Kamil ini insya Allah. Lho tunggu wong sakmenake mosok ora mati, mesti orang salah siji yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita bersih, insya Allah tunggu pun belum penjenengan bagi ijabah Allah. Kembali kepada Quran Bunda, Masya Allah saya studi. Jangan sampai panjenengan melihat munculnya matahari sebelum panjenengan membuka Al-Quran. Ojo dibuka tak ya. Jangan hanya dibuka, tapi dibaca. Mbak saya itu Bunda, Masya Allah saya itu merasakan Bunda, karena saya juga menerapkan pendidikan yang seperti itu. Setiap ba'dal maghrib semuanya
Nek saat ini kurang ngomong piyambakan, kalau abahnya belum tahu ya sendirian karena anak saya hanya cuma satu tok yang saat ini masih pendidikan di Pondok Pesantren Bahadur Ulum Syariah Sarang di semester terakhir. Bunda nyun tambahi pandonga Ma'had Ali sudah di terakhir nyun tambahi pangestu mugi sakit hasil pendidikan pun yang insya Allah saya yakin kalau berhasil dalam pendidikan agama ini pun akan menjamin seluruhnya yang diinginkan baik dunia maupun akhirat. Kalau namun setunggal Bunda, tadi di setiap badal maghrib nih Bu, rumian anak kula tasik teng TPA niku Bunda, yang namanya saya ingat betul di Iqra itu kan ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tapi di Iqra-nya cuma wa idza sa'alaka ibadi, itu sampai apal di luar kepala. Karena saya kalau menyuruh mengulang beres Bunda mutolaah pelajaran ini pun menikah badal maghrib kalih nek badhe ngaos nggih, sampai kalimatnya itu banyak dihafal karena kenapa dibaca berulang-ulang nggih. Sampai sekarang pun kalau saya tidak ada kegiatan badal maghrib itu merupakan rutin wajib maca Al-Qur'an.